siapa di belakang kau sebenarnya membuat kayak gini nih? Gua nggak benar langkah-langkah ini. Saya nggak peduli itu. Saya pengen dari aspek hukum aja. Siapa itu Fuku Fafa? Ngomong aja gitu loh. Bang, ini kan kita lihat mereka ini tiap hari ada aja gebrakannya kan gitu, dari hulu ke hilir, dari Sabang sampai Merauke sampai ke luar negeri, sampai sakit kepala gitu ya. Inilah yang memang perlu kita sikapi terkait dengan langkah-langkah ini, karena kan masyarakat ini kan pengen tahu nih apa nih upaya-upaya yang mereka lakukan, terus bagaimana langkah mereka itu, dan dari aspek apa yang mereka lakukan kan perlu di counter untuk diketahui masyarakat. Apakah ini memang merupakan suatu langkah hukum atau langkah politik gitu kan. Nah terus yang kita lihat kemarin bahwasanya mereka juga mengirim surat dari London katanya gitu ya kan, mereka ke kedutaan besar Indonesia di London terkait dengan permasalahan ini. Sebenarnya tujuannya itu sebenarnya apa sih sampai ke luar negeri? Katanya kan mereka bilang belah dada merah putih dan lain-lain kan gitu, kita dukung Pak Prabowo kan gitu. Nah tapi kenapa sampai ke presiden negara lain kalau memang mendukung Prabowo gitu? Tujuannya itu sebenarnya apa? Kita juga bingung sebenarnya. Ini seperti gado-gado gitu. Jadi gini Bung Peter, kalau kita menungkip pada masalah yang spesifik, nah, saya hanya menduga-duga aja ya, berpersepsi bahwa ada niat-niat tertentu daripada orang-orang tersebut ini. Kalau saya boleh mengatakan, memunculkan ketidakpercayaannya kepada kepemimpinan negara, bukan mendukung. Karena kan membuat carut marut seperti kayak gini, masyarakat dibuat jadi terpecah belah dalam pola pemikiran, pola pemahaman tentang permasalahan ini. Jadi kalau dibilang kalau dibelah merah putih, bohong besar. Kalau kamu merah putih, contoh saya bilang, sejelek-jeleknya Polri adalah polisiku karena saya adalah purnawirawan Polri. Kalau mau saya benahi ke dalam. Itu jelek. Sejelek-jeleknya negara Republik Indonesia adalah negaraku yang tercinta. Itu baru merah putih gitu Bung Fitra. Tapi kalau menggaungkan ini ke negara asing, membuat negara asing itu seolah-olah tidak yakin dengan negara Republik Indonesia. Apakah pantas dan layak dibilang bahwa dibelah dadaku merah putih, yang ada merah biru hitam nanti situ. Jadi jangan ngomong kok tentang merah putih, ngomong kosong. Saya pastikan di sini, kamu tidak merah putih. Berarti kamu ingin Indonesia ini rusak di mata negara asing. Nggak ada jaminan mereka nyerang Jokowi, kemudian ke depan harinya Pak Prabowo akan diserang juga. Pak, kalau menurut sekarang kan secara tidak langsung kan sudah membuat bulir-bulir ketidakpercayaan rakyat terhadap kepemimpinan Pak Prabowo. Mereka juga meminta abolisi dan amnesti kepada Prabowo gitu. Makanya ini kan dari Jokowi mereka ke wakil presiden bilang itu harus dilengserkan dan lain-lain. Nanti kan nggak ada jaminan juga Pak Prabowo di kemudian hari akan diserang. Bukan nggak ada jaminan, ini sudah mulai terlihat ngomongan di bibir saja bahwa saya mendukung Pak Prabowo. Tapi fakta lapangan mengatakan telah membuat guncang terpecahnya pola pemikiran daripada rakyat Indonesia. Apakah ini mendukung Pak Prabowo? Pak Prabowo berbicara tentang stabilitas daripada negara Republik Indonesia yang berdaulat supaya berjalan sesuai dengan mekanisme. Tapi orang-orang ini sudah membuat pion-pion atau bibit-bibit instabilitas. Kan sudah terlihat di medsos nih, terpecah kan pola pemikiran, tanggapan dan pandangan. Kan sudah kontraproduktif, sudah tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan dengan fakta. Itu yang saya katakan dua tadi. Dia itu kan merah putih darahku, tapi kau jelekkan ke negara lain. Apapun isi perut Indonesia, apakah itu merah putih. Sekarang saya mendukung Pak Prabowo, tapi dalam perjalanan daripada kepemimpinan Pak Prabowo kau bikin carut marut membuat orang jadi terpecah. Apakah itu mendukung namanya?
Yang perlu dipertanyakan sebenarnya maumu apa sih di negara Republik Indonesia? Kok membuat situasional seperti ini? Dari aspek umum sudah, aspek kemanusiaan sudah disampaikan. Tapi kau tidak percaya, lapor sana, lapor sini. Terus maumu apa sih? Gitu loh. Ini yang perlu dipertanyakan. Makanya untuk bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang cerdas, yang masih berpola pikir maju, bola pikir bahwa kesatuan Republik Indonesia perlu untuk diperkuat. Jangan percayai orang-orang ini. Omong kosong. Siapa di belakang kau sebenarnya membuat kayak gini nih? Gue nggak benar langkah-langkah ini. Dari segala aspek sudah kau lakukan. Nggak yakin juga. Sampai saya berpikir gini, Bung Petra. Ini maunya manusia ini apa sih? Katanya orang berpendidikan. Tapi kalau pola pikirnya kayak gini seperti tidak tamat SD gitu loh. Itu yang sangat saya sayangkan gitu loh. Ya sebelum Tuhan menyadarkan ya sadarlah ya kita membutuhkan persatuan kesatuan Republik Indonesia gitu loh kira-kira Bung Pitra ya. Iya, tapi kan kita lihat juga ini Bang, ini kan seperti ada kelompok ya yang memang itu kelompoknya itu aja bolak-balik kan gitu. Kayak nggak jauh dari situ ya. Kayak kemarin juga ada Rocky Gerung kan gitu. Bilang bahwasannya kita ini nggak selesai karena persoalan pupu papa itu katanya gitu kan. Jadi siapa ya saya akan jawab siapa pupu papa katanya gitu kan. Nah emang pupu papa ini menjadi penyebab bangsa yang terpecah menurut abang. Karena ini mereka hampir sama. Ini di sana soal itu juga dari salah satu peneliti juga bilang pupu papa pakai baju pupu papa gitu. Ini sebenarnya apaan sih? Kalau setahu saya kalau memang ada proses hukum yang masalah, laporkan ke polisi, buktikan, ungkap. Ini kan sampai sekarang nggak ada laporan polisi terkait hal tersebut. Nah ini pendapat abang seperti apa? Gini Bung Pitra ya. Iya. Sebelum saya masuk ke posisi ini jujur saya bilang. Okay. Pada saat malam itu saya menonton ya. Iya. Menonton di iNews tuh sampai saya terkekeh-kekeh. Ketawa saya kenapa? Selalu retorika filosofis dari barat ke timur nggak jelas ujung pangkalnya nih Rocky Gerung nih. Nah kemana dia lari ngomongnya? Ya, yang badut lah, bodot lah segala macam lah. Nah, substansinya nggak jelas. Iya. Bung Peter sudah, saya nggak peduli itu. Saya pengen dari aspek hukum aja. Siapa itu Fufu Fafa? Ngomong aja gitu loh. Lah, nanti di akhir dan sampai selesai nggak jadi suruh juga. Nonton video 8 episode kan. Nah, 8 episode sampai lebaran nongkol 8 episode yang mana? Cuma satu orang sebutkan namanya kan Kok gitu. susah amat gitu loh. Maka saya bilang di sini itulah salah satu di antaranya. Ya, kemudian yang dikatakan Bung Pitra tadi dengan situasi kondisi yang ada ini yang perlu ketegasan negara Republik Indonesia. Jangan sampai terus bergulir seperti kayak gini. Habis terkuras isi pola pikir kita. Kita sudah berpola pikir maju, tapi orang-orang tetap aja stagnan. Iya, ribut, nggak karu-karuan. Yang sialnya yang diributkan ini tidak ada pepesan kosong dan nggak ada berdampak kepada hal institusi negara kita, stabilitas negara kita, ataupun berdampak kepada perekonomian negara. Oh juga beliau Pak Jokowi juga sudah nggak jabat lagi. Nggak ada dampaknya kok. Sebenarnya kontribusi mereka buat bangsa ini apa? Nah, ya itu. Merasa mereka punya kontribusi besar. Itu yang saya katakan Bung Pitra. Ya mohon maaf ya. Saya ini purnawirawan Polri. Ya, saya sudah kenyang di daerah konflik, nggak di Ambon, nggak di perbatasan timur-timur ya. Nyata saya sudah lakukan bagaimana. Saya 6 tahun lebih habis di daerah timur saya itu hampir 11 tahun. Tapi kalau dibandingkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh beliau Presiden ke-7 Republik Indonesia, saya ini nggak ada apa-apanya sebutir pasir, ya. Tapi mereka jargonnya omong-omong. Nah itu saya bilang. Terus apa yang sudah kau lakukan kepada negara ini, Pak Rismon? Apa yang sudah kau lakukan pada negara ini? Kok ngomongmu gede banget hanya menjustis orang aja, Terus yang kau perlu apa sih? Iya. Nggak ada yang membuat calon marut aja. Iya. Buktikan kau sudah berbuat apa. Oke. Terus ya mohon maaf aja Pak Arief sudah dipercaya jadi menteri, apa yang sudah kau lakukan? Ya. Yang kau lakukan masalah malah. Ya. Nah, terus apa yang kau banggakan dengan gaya-gaya kalian ini? Nah ini yang sangat saya sesalkan. Apalagi satu itu Pipa kan basic dia itu kan dokter, tapi dia mengaku sebagai peneliti ijazah. Kami ini kan peneliti sehingga kami ini dikriminalisasi katanya gitu. Makanya alasan dia ke Komnas HAM karena merasa dia peneliti.
Ini gimana dari perspektif hukum? Pertanyaannya gini, Bung Fitra. Ya, Dia belajar hukum ketatanegaraan dari mana sih jadi peneliti? iya. Dan dia bukan orang hukum Iya, juga. spesifikasi dia apa? Dia taunya kan dokter. Apakah dalam ilmu kedokteran itu memahami apa, mempelajari juga masalah spesifikasi hukum ketatanegaraan? Nah, sekarang dia jadi peneliti apa? Ya. Terus dampak penelitianmu untuk apa? Kan tentu kan saya meneliti sesuatu itu kan ada goal yang diharapkan dari situ. Nah, ini goal yang kuharapkan untuk apa? Hanya membuat carut marut aja. Nggak ada yang kau petik dari situ. Terus merasa kok dikriminalisasi. Terus untungnya seumpamanya lah, kita ikuti pola pikir mereka itu. Untungnya mereka meneliti itu apa gitu? Tujuannya apa untuk bangsa ini gitu loh. Saya sampai Karena sekarang. sepemahaman saya, ijazah SMA aja bisa jadi presiden. Oke lah, sumpah ijazah S1, SMA juga bisa jadi presiden. Terus untungnya untuk negara ini apa gitu? Justru itu yang saya nggak bisa. Jangankan Bung Peter, saya sampai mikir sampai 100 kali mikir tuh, kemana sih maunya orang ini? Contohnya saya katakan, seorang Rismond, ya, saya tunjuk orangnya langsung. Untuk kepentingannya itu sampai turun ke Surakarta, bisa ke KPU, terus tanya bahwa itu legal. Mana ada sejarahnya orang seorang kontestan itu nanyakan ke KPU mana lagi apa? Udah dilegalisir belum? Kalau sudah dilegalisir, apakah KPU harus konfrontir ke perguruan tingginya? Seluruh Indonesia begitu ya, rusak lah. Nah, legalisir ini kan ada bukti kekuatan hukum. Apabila terjadi itu bisa dipertanggungjawabkan, nanti minta keterangan ahli daripada universitas yang mengeluarkan. Terus ternyata tidak ada koordinasi kepada perguruan ini, ngomong ini pakai ilmu apa gitu loh. Itu saya nggak habis pikir. Terus kepentinganmu apa? Tujuanmu apa yang kau petik dari peristiwa ini? Terus kalau kau sudah dapatkan kayak gini dengan menghabiskan waktu peluang dan segala macam, dalam rangka apa sih? Ini yang perlu kita pertanyakan secara mendalam. Ada apa kok di balik ini semua? Ya? Apa yang kau harapkan dari peristiwa ini? Siapa yang mengarahkan kalian? Apakah ada aktor intelektual membuat carut marut ini? Walaupun kita lihat orangnya itu-itu saja, Bung Pitra. Kalau nggak ini itu, kalau nggak ini itu. Dan orang-orang di belakangnya ini orangnya itu-itu juga. Yang saya lihat muliannya aja sampai sumpah saya. Dia tuh sopet mata saya ngeliatnya itu dia. Itu kira-kira Bung Pitra. Jadi kesimpulannya itu yang dikatakan tadi kriminalisasi tadi, itu kriminalisasi bagi dirimu sendiri yang kau perlakukan untuk dirimu sendiri. Orang lain tidak pernah mengkriminalisasi kalian, tapi kalian sendiri yang mengkriminalisasikan dirimu. Itu senjata makan tuan. Senjata makan tuan dong. Karena yang nyerang duluan siapa gitu Yang kan? nyerang duluan siapa, terus yang merasakan dikriminalisasi siapa? Karena melapor duluan mereka ke Mabes Polri. Itu hancur kan? Setelah dilapor balik nggak terima gitu. Itu saya bilang salah makan obat tuh. Nah, kalau bahasa Inggris itu ini namanya baba tongseng, baba liut gitu loh kan. Nggak jelas gitu loh. Nah, orang akhirnya percuma kau jauh-jauh cari ilmu. Kok hanya segini aja? Kok hanya ini yang kau lakukan, bukan kau sumbangkan ilmumu kepada bangsa dan negara. Tapi membuat justru rakyat Indonesia jadi berpikir, kok begini ilmu yang kau sampaikan kepada kami. Nggak malu kamu? Itu aja kira-kira Bung Pitra jawabnya tuh. Oke. Jadi yang terbaru juga Bang, ada juga kemarin pemilik uranium angan-angan ya melaporkan Roy Suryo ke Polda Metro Jaya. Katanya banyaklah pasal-pasal itu berlapis dan lain-lain. Ini tanggapan Abang seperti apa ya? Karena ini juga menarik jargon dia kan pembasmi, persekutuan apa gitu. Oke, nanti kan kita tanggapi segmen berikutnya.